Idza muliat al-ardu jawran, kalau bumi sudah dipenuhi oleh jawran wa zulman, kezaliman, sehingga negara hanya tinggal namanya, batas-batasnya sudah tiada. Di saat itulah Allah izinkan Al-Mahdi muncul. Berarti lewat berontak kan? Maka sekarang jika ada pergerakan memberontak kepada negaranya, itu bukan panji-panji Imam Mahdi. Walaupun di situ ada tentara 313, itu cuma nama 313. Ya, paham maksudnya? Udah mulai paham? Ya, dia sebut tentaranya 313, tapi dia berontak kepada negara yang sah. Walaupun kita pro sama kelompok ini, tapi itu bukan gerakan Al-Mahdiyin. Kenapa? Gerakan Al-Mahdiyin tidak pernah berontak. Nabi pernah berontak gak di waktu di Makkah? Nabi waktu di Madinah pernah menghancurkan Makkah gak? Dihadang, dilarang masuk Makkah, itu pun Nabi ngalah. Maka gerakan Al-Mahdi itu banyak ngalahnya. Sampai datang saatnya terjadilah futuh Makkah. Dibuka Makkah tanpa perang. Disitulah nanti terjadi Bai'at Kubra, bai'at besar-besaran. Gak tahu tahun kapan Pak, tapi Mama Mahdian sudah dikasih tanggal, sudah dikasih tahun sama dia. Ada yang ngasih 28, ada yang ngasih 27. Ya salah. Itu enggak sah, itu batil semua itu. Ini Allah sudah rahasiakan, masa kita klik-klik gitu ya. Serahkan rahasia itu kepada Allah. Saya pernah nanya dari awal datang ke sini sampai hari ini, adakah bencana global yang lebih besar sepanjang sejarah dunia melewati corona? Efeknya Pak, efeknya goyang negara, goyang ekonomi, benar ya? Banyak goyang Mas, goyang masjid, gak hanya masjid, gereja aja tutup. Jadi bukan hanya kita yang gerakan mereka itu gerakan anti agama Pak, semua agama dia musuhi. Jadi gerakan-gerakan yang kita sebut juyushud dajjal, tentara-tentara dajjal itu. Dajjal itu artinya apa? Apa arti dajjal? Raja dusta. Raja dusta artinya. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpaksa ngikutin sistem mereka. Udah ikutin aja Pak, ikutin aja tanggal mainnya. Nabi Muhammad kan sering ngalah, makanya saya ngalah. Suruh vaksin, udah vaksin. Ya, habis itu bekam kita Pak. Ya. Nabi Muhammad itu didatangi Jibril, bilang gitu, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu ada pengobatan langit namanya bekam. Walaupun yang bekam orang bumi, tapi itu pengobatan langit. Maksudnya apa kalau langit? Biasanya penyakit itu diobat, ini sekarang penyakitnya dibuang. Canggih ya? Jadi Al-Imam Al-Mahdi pergerakannya sabar, banyak sabarnya. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Berarti kalau dibalik, Allah tidak merestui, tidak membersamai orang yang tidak sabar. Walaupun dia bawa takbir, walaupun dia pakai pakaian-pakaian Islami kata dia, tapi tidak sabar, Allah tidak bersama mereka. Ya. Lalu bagaimana dengan Dajjal ini? Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa. Nisbatnya Samiri. Dia anak daripada hasil ritual setan ayah dan ibunya, dan itu tertulis dalam kitab, riwayatnya sahih. Ayahnya Samiri ini, mohon maaf, dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, gak punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses azazil iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Sampai sekarang iblis bisa nyamar Pak.
bisa nyamar. Bisa nyamar jadi orang, bisa meminjam lidah orang. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, di situ berhala semua, tapi sudah nggak ada orang yang berkunjung. Maka datanglah dia suami istri ke sana. Karena malu setiap hari ditanya, kapan kau punya anak? Mandul. Perempuan digituin, stres nggak? Ditanyain kapan kau punya anak, itu stres. Apalagi dibilangin mandul. Ayolah bang, carilah dukun bang. Dapatlah dukun setan. Akhirnya mereka melakukan ritual, tapi dikasih amalan-amalan iblisiah. Dilakukanlah hubungan suami istri di situ. Karena pakai ritual iblis, ternyata iblis meminjam tubuhnya untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya. Secara nutfah sperma suaminya, tapi secara spirit Azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia, bernama Musa bin Sam'un atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah iblis punya anak separuh manusia? Ada. Itu namanya Dajjal. Itulah biodata Dajjal. Ya. Kita kan menceritakan apa yang kita dapat aja ya. Yang kita nggak dapat kita nggak bisa cerita. Waktu lahir itu anak belean atau belean. Apa seorang awak tuh ya Anof? Bukan di sini itu. Cik Mato. Buah ke soleh. Baciri Mato coba. Jadi matanya tuh kalau bahasa seberang tuh belean. Mata itu ya bertahun-tahun. Tahun pertama, kedua tuh nggak bisa buka. Skenarionya mirip seperti dulu Banul Jan terjadi kiamat pertama bangsa jin di bumi. Allah kirimlah Jibril untuk menyelamatkan Azazil. Kejadiannya mirip, cuma bedanya ini bukan kiamat. Di negeri Samara, tempat Samiri lahir, terjadi banjir besar. Allah kirimlah Jibril bersayap 360 kanan, 360 kiri. Cepatnya bukan main, selamatkan anak Azazil. Ini skenario Allah semua. Ini Allah semua yang atur. Jadi kita senyum-senyum aja. Ini Allah yang atur semua. Ya, Allah lagi buat drama akhir zaman. Nah, lolos nggak nih? Ikut kalut atau waras? Diambillah tuh anak, nggak ketahuan ayahnya kemana. Maka Samiri sampai hari ini dia nggak tahu ayahnya di mana dan dia masih meyakini ayahnya hidup. Dibawalah ke suatu pulau seperti dulu ayahnya Samiri, ayah batinnya yaitu iblis. Dididik oleh Jibril, diajarkan zikir. Bedanya kalau dulu Azazil diizinkan zikir di langit 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pintu langit kan sudah ditutup, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Azazil, anak Azazil bernama Samiri ini dilatih Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Jadi Samiri ini bisa sakti karena Allah kasih nama lewat Sayyidina Jibril alaihis. Sakti dia Pak. Binatang abel bisa tunduk sama dia. Sihirnya mirip-mirip dengan aslinya. Maka dialah rajanya Sahara, ya. Orang-orang ahli sihir itu dia rajanya. Ini kok kayak asli didongengin, Pak. Ini bukan dongeng, Pak, ini asli. Ini cerita asli yang saya ceritakan. Setelah bertahun-tahun, kira-kira umur 7, 8, 9, 10, kita tidak bisa memastikan di riwayat itu, barulah si Samiri matanya kebuka bagian kiri. Yang kanan sampai sekarang until now masih baciri. Masih ada sabuile. Masih belean Pak sampai sekarang.
bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang satu mata. Itu imajinasi seniman. Apalagi matanya di tengah. Itu kalau di Songgoku namanya apa? Yang tahu nih Bang Mukla nih. Tenshinhan ya namanya. Nggak tahu lah namanya apa itu. Itu imajinasi Pak. Jadi matanya tetap dua. Itu nanti jadi alamat bagi orang yang paham. Karena Samiri ini bisa nyamar. Bisa nyamar jadi muka Habib dia. Bisa nyamar jadi muka Pia, nggak kelihatan. Tapi saya melihat dalam beberapa pergerakan itu dia muncul bayang-bayangnya. Setelah 9 atau 10 tahun matanya baru kebuka, baru dia bisa jalan. Tadinya dia juga susah jalan. Karena dia anak Azazil. Azazil itu Allah izinkan nggak tubuhnya kekal di bumi sampai kiamat. Jadi separuh dirinya itu kekal. Maka Samiri ini matinya ya di akhir zaman ini harus ada yang bunuh dia. Kalau dia nggak mati-mati. Dan yang Allah takdirkan untuk membunuhnya itu adalah Nabiullah Isa. Azazil punya anak tadi Samiri. Samiri itu lahirnya diperkirakan di zaman Nabi Musa atau sebelumnya. Di zaman Nabi Isa berarti dia sudah ada atau belum? Nah, ini kita kasih tahu Pak. Yang membuat konspirasi penyaliban Nabi Isa itu dia orangnya. Dia nyamar jadi seorang santri. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu dia tuh orangnya. Dia bisa nyamar-nyamar. Bisa nyamar. Maka nanti dia bisa nyamar jadi Imam Mahdi Pak. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa dia mau bunuh Nabi Isa? Karena dia diberitahu oleh Jibril, nanti nasibmu berakhir di tangan Isa. Maka dia ingin merubah takdir. Gimana cara merubah takdir? Jadi usaha merubah takdir itu sudah pernah dilakukan oleh iblis dulu, gak berhasil. Anaknya coba. Ketika Nabi Isa hendak disalib, Allah selamatkan kan? Nah, dibuat skenario lain. Kan Allah yang buat dramanya, Allah lah sutradaranya, Allah yang nyusun skenarionya. Suka-suka Allah dong. Tiba-tiba Allah utus siapa untuk menyelamatkan Nabi Isa. Tapi kan gak disebutkan di riwayat siapa yang menyelamatkan Nabi Isa. Itu rahasia. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Nabi Isa? Lalu kemudian Nabi Isa naik ke langit gak? Pintu ke langit di bumi cuma satu Pak, Baitul Maqdis.